Hai, saya Maria Herianti and I love beauty. Episode kali ini kita akan bicara mengenai jaringan kulit. Wow, kulit kita yang cantik, yang indah ini ternyata terdiri dari berbagai lapisan. Lapisan yang pertama disebut dengan epidermis. Lapisan yang kedua disebut dengan dermis. Lapisan yang ketiga disebut dengan hipodermis. Lapisan yang pertama ini lapisan yang paling luar yang kita sentuh, ini adalah lapisan epidermis. Dan lapisan epidermis ini tipis sekali, juga terdiri dari berbagai lapisan. Uniknya, di dalam lapisan epidermis ini terjadi proses pewarnaan kulit, atau disebut di dalam lapisan epidermis ini ada satu sel yang bernama sel melanosit, di mana sel ini istilahnya seperti pabrik warna. Di dalam sel melanosit ini terjadi pewarnaan kulit, lalu kemudian baru menyebar ke daerah kulit atasnya. Jadi sel melanosit di seluruh kulit kita itu terdapat banyak sel melanosit. Selain sel melanosit, di dalam epidermis ini juga sel kulit bertumbuh, kemudian dia akan lepas. Ya, sekali lagi, di dalam epidermis ini sel kulit kita bertumbuh seperti batak yang tersusun, kemudian dia akan nanti lepas. Nah, uniknya untuk anak-anak 12 tahun ke bawah, lapisan epidermis ini pertumbuhan sel kulit bertumbuh kira-kira dari 1 sampai 14 hari. Sel yang paling atas lalu dia mengelupas. Hanya untuk umur 12 tahun ke atas, pertumbuhan sel kulit dari mulai bertumbuh, kemudian dia mencapai paling atas sampai lepas itu lebih lama. Perlu waktu sekitar 14 hari sampai 28 hari. Jadi makin bertambah umur, sel kulit yang paling atas mungkin banyak sel kulit mati, tapi dia belum lepas, menempel terus di lapisan kulit kita yang paling atas. Karena itu kadang bertambah umur, orang bilang kok kelihatannya kulitnya kusam. Beda dengan kulit baby atau beda dengan kulit yang anak-anak masih kecil. Kenapa? Karena sel kulitnya itu selalu sel kulit yang terbaru, yang baru mengelupas. Sedangkan untuk remaja ke atas, bertambah umur, lapisan sel kulit kita itu makin banyak dan tidak lepas-lepas, nempel terus. Kenapa kusam? Karena lapisan kulit yang menempel, dan ini kulit mati, itu warnanya tidak cerah. Warnanya lebih gelap daripada sel yang baru. Jadi terlihat kulit kita kusam. Dengan kita memahami pertumbuhan sel kulit, maka kita tahu kunci untuk mendapatkan kulit segar, cerah, salah satunya adalah memastikan pertumbuhan sel kulit kita itu baik. Dan memastikan bahwa sel kulit mati terkelupas dengan baik. Bagaimana ini caranya? Antara lain dengan pembersihan kulit dan menggunakan produk yang membantu proses regenerasi sel kulit berjalan dengan baik. Inilah yang terjadi di lapisan epidermis. Sekarang kita mengenal lapisan yang kedua dari kulit kita yang disebut dengan dermis. Di dalam dermis ini yang merupakan di bawah sedikit dari lapisan epidermis, banyak terdapat hal-hal yang berguna banget untuk kulit kita. Apa saja? Antara lain terdapat yang namanya kelenjar keringat, terdapat yang namanya kelenjar minyak, terdapat juga yang namanya kantung rambut. Jadi sel atau pertumbuhan rambut kita, kantungnya, akarnya itu terdapat di dalam dermis. Selain kantung rambut, juga terdapat kapiler darah, terdapat juga yang namanya elastin,
dan kolagen. Apa itu elastin dan kolagen? Sebentar saya akan jelaskan, tapi ada satu lagi yang paling penting, yaitu yang disebut dengan kelembapan atau hyaluronic acid. Nah, apa itu yang namanya kolagen? Kita kenali sekarang, dan kolagen ini ngetop banget, ngetren banget dari dulu sampai sekarang. Karena kolagen ini yang dipercaya membuat kulit kita menjadi kencang. Tapi tahukah Anda bahwa kolagen ini sebenarnya hanya bisa diproduksi oleh tubuh kita? Kolagen itu apa sih? Kolagen sebenarnya adalah protein. Dan fungsi kolagen itu dia seperti per di kulit kita yang membuat kulit kita kenyal. Sehingga sudah ke atas, karena ada kolagen, ada pernya, maka kulit kita akan menjadi kencang. Jadi kolagen itu memang benar dari dulu sampai sekarang kolagen itu penting dan ngetren karena kolagen ini sangat-sangat berguna untuk kulit kita. Sekarang kita kenali apa itu elastin. Elastin juga merupakan protein yang membuat kulit kita menjadi elastis. Fungsi elastin itu membuat kulit kita menjadi elastis. Karena itu namanya elastin. Sama seperti kolagen, elastin juga tidak harus diproduksi oleh tubuh kita. Apa yang bisa kita lakukan supaya elastin kita tetap baik adalah kita memicu elastin supaya tetap terproduksi dengan baik. Ada tapinya, tapi dengan pertambahan umur, nah, kolagen maupun elastin yang kita punya itu semakin sedikit. Jadi, mungkin waktu kita umur 10, 20, 30 kulit kita masih kencang, kenyal, senyum, kembali lagi. Tapi dengan bertambahnya waktu elastin kita berkurang, kolagen berkurang. Karena itu di umur 30 atau 40 atau 50 kalau sudah senyum kembali lagi, tapi ada garis yang terjadi, atau orang bilang sudah ada smiling line ya. Atau contoh lagi, mata kita, daerah mata kita ini yang paling banyak bergerak. Jadi daerah mata ini adalah daerah yang paling banyak bergerak. Dalam satu hari pernah tidak terhitung berapa kali kita buka tutup mata? Ya, ada penelitian lebih dari 30.000 kali dalam satu hari. Berarti kalau saya umur 20, coba sudah berapa kali mata buka tutup? Kalau umur 30, lebih banyak lagi buka tutupnya. Nah, pertambahan umur elastin berkurang, kolagen berkurang. Karena itu jangan heran umur 20, 30, 40 atau bertambah umur, maka akan terlihat lebih dulu daerah mata ini timbul yang namanya garis halus. Sudah garis halus, kemudian karena elastin makin dikit, kolagen makin dikit, maka timbul tidak hanya garis tapi timbul yang namanya kerutan. Itulah kenapa elastin dan kolagen itu sangat-sangat penting. Yang ketiga adalah hyaluronic acid. Ini juga sangat penting karena hyaluronic acid ini yang memelihara kelembapan kadar air yang ada di dalam dermis kita. Jadi hyaluronic acid ini sangat-sangat penting. Saya mau beri satu contoh, apa sih gunanya hyaluronic acid? Anda tahu yang namanya sponge? Ada sponge yang kalau dia kering, itu dia akan hanya seperti jari saya. Tapi begitu dicelupkan ke air, maka sponge tadi akan mengembang. Sama dengan kulit kita. Kulit kita kalau kekurangan kadar air juga dia akan seperti menciut. Tapi kalau dia cukup kelembapan, maka kulit kita akan pelampi. Kulit kita akan megar. Orang bilang kulitnya cerah. Itulah guna dari hyaluronic acid. Sehingga lapisan dermis ini memang kunci penting sekali untuk kesehatan kulit kita.
Pada kulit yang sehat, lapisan hyaluronic acidnya cukup, kolagennya cukup, elastinnya cukup, maka seperti susunan bata, ya, susunan yang tikar yang bagus, ini adalah gambaran kulit yang sehat. Namun, kulit yang bertambah umur, kolagennya berkurang, elastinnya berkurang, hyaluronic acid juga berkurang, maka susunan sel di dalam kulit kita menjadi tidak stabil atau tidak bagus lagi, tidak seperti tikar lagi, tidak seperti bantal lagi. Kulit kita juga menjadi kurang baik, antara lain karena terjadinya penguapan yang terdapat di kulit. Kenapa terjadi penguapan? Bisa karena lingkungan yang panas, atau bisa karena air condition atau AC itu juga menarik uap atau kadar air di dalam kulit kita. Sehingga karena kekurangan kadar air, lapisan kulit kita juga nggak bisa seperti bantal atau tikar tadi, tapi menjadi tidak bagus lagi. Permukaan kulit kita tidak plumpy, tidak cerah, tidak segar. Karena itu, sekali lagi, epidermis ini pegang peranan sangat-sangat penting untuk kulit kita. Lapisan yang terakhir dari kulit kita disebut dengan hipodermis. Nah, hipodermis ini adalah lapisan yang paling bawah dan menjadi support dari lapisan kulit di atasnya. Hipodermis ini juga menjadi bantalan dari kulit yang di atasnya, sehingga waktu kita sentuh kulit kita terasa seperti ada bantalannya. Sehingga hipodermis ini juga merupakan lapisan yang penting sekali walaupun dia di lapisan paling bawah. Dan ada pembuluh darah, ya. Pastinya pembuluh darah ini lebih besar daripada kapiler. Kalau kapiler ada di dermis, pembuluh darahnya ada di dalam hipodermis. Jadi memang lapisan yang paling akhir dari kulit kita ini adalah lapisan yang juga sangat penting untuk kulit kita. Itulah 3 lapisan kulit yang sangat penting dalam menjaga kesehatan atau kecantikan dari kulit kita. Setelah kita mengetahui 3 lapisan kulit, sekarang kita ketahui apa faktor yang bisa membuat kulit saya lebih sehat ataupun membuat kulit saya lebih cerah. Ada faktor yang bisa saya kontrol dan ada faktor yang tidak bisa saya kontrol. Maksudnya apa? Contoh faktor yang bisa saya kontrol adalah saya harus cukup tidur. Dalam satu hari, badan seseorang memang beda dengan orang yang lainnya. Ada seseorang yang cukup tidur 6 jam. Ada juga seseorang yang cukup tidur dengan 7 jam atau 8 jam. Tapi ada yang cukup tidur dengan 4 jam saja. Namun untuk kesehatan kulit, kita sarankan minimal dalam sehari tidur 7-8 jam. Itu yang akan paling baik untuk kesehatan kulit kita. Maka bila kita cukup tidur, kulit kita akan cerah. Bahkan ada istilah kan yang namanya beauty sleep, yaitu kalau mau pergi sore atau malam, siangnya tidur dulu sehingga kulitnya pada saat sore atau malam akan lebih cerah, lebih segar. Itu adalah faktor yang bisa kita kontrol, antara lain tidur. Hal lain yang bisa kita kontrol supaya kulit saya sehat adalah jaga makanan. Perbanyak makan sayur dan buah itu sangat-sangat bagus untuk kulit kita. Tapi makanan yang banyak lemak itu kurang baik, ya. Jadi jaga makanan kita untuk kesehatan kulit kita. Yang ketiga adalah, mohon maaf sekali, kurangi rokok, kurangi minuman alkohol karena itu tidak disukai untuk kulit kita, ya. Dan yang kita bisa kontrol berikutnya apa? Yaitu pemakaian produk. Nah, pemakaian produk untuk orang Indonesia, ya, biasa kita pakai produk, ambil produknya, oleskan di wajah. Banyak yang bilang kalau terlalu sedikit nggak srek.
Padahal belum tentu pakai produk skincare harus banyak. Pakai secukupnya, hanya beberapa tetes atau beberapa butir saja, oleskan secukupnya saja. Namun ada faktor yang tidak bisa kita kontrol yang akan mempengaruhi kesehatan kulit kita. Contohnya apa? Yaitu faktor keturunan atau gen. Maksudnya apa ya? Yaitu kalau saya lihat ibu saya, ya, atau maaf nenek saya, itu lihat mereka kulitnya bagus tidak, kulitnya kering atau berminyak, atau mereka punya banyak flek, kemungkinan besar kita bisa mendapatkan gen yang mempengaruhi kulit kita. Atau masalah hormon, ini hormon juga kita nggak bisa kontrol. Saat hormon saya, contoh kalau kita wanita, hormonnya sedang tidak stabil, ya, atau seorang teenager, anak muda, hormonnya tidak stabil, maka bisa timbul jerawat. Itu faktor yang tidak bisa kita kontrol sama sekali. Ada lagi faktor lingkungan. Wah, faktor lingkungan ini juga sulit kita kontrol. Contohnya matahari. Saat kita berjalan di siang hari, mataharinya terik banget. Kan kita nggak bisa bilang, matahari stop dong, jangan bersinar. No, matahari tetap bersinar ya mengenai wajah kita. Dan sinar matahari itu akan kena ke wajah kita. Padahal sinar matahari tidak semuanya ramah dengan kulit kita. Sinar matahari ada UVA, ada UVB yang akan membuat aging atau penuaan atau burning, atau membuat kulit kita menjadi seperti terbakar. Ya, inilah faktor yang tidak bisa kita kontrol, termasuk juga faktor yang namanya polusi udara. Wah, sekarang di kota mana yang tidak ada kendaraan bermotor? Di mana kota mana yang tidak ada pabrik? Sehingga polusi udara itu luar biasa. Saya tinggal di Jakarta, dan Jakarta adalah kota dengan tingkat polusi yang cukup tinggi. Sehingga polusi udara ini akan mempengaruhi kesehatan kulit kita. Faktor yang tidak bisa kita kontrol lainnya adalah stres. Begitu kita stres, maka kulit kita pasti kusam, pasti ada problem. Kalau stres, contoh mau ujian, kalau anak mungkin masih kuliah, biasanya jerawatan. Faktor terakhir yang tidak bisa kita kontrol untuk kesehatan kulit kita adalah umur. Wah, dari tadi saya bicara umur ya, tambah umur kolagen kurang, tambah umur elastin kurang, tambah umur hyaluronic acid juga kurang, tambah umur ini kita nggak bisa stop. Saya nggak bisa bilang, saya hanya mau di umur 30 saja dong, stop umur saya. Nggak bisa. Bisa nggak kita bilang, stop saya hanya mau umur 20-an? Tidak bisa. Itulah faktor alam yang harus kita lewati. Karena itu, merawat kulit sebenarnya adalah kita berlomba dengan umur kita. Karena tadi yang saya sebutkan bahwa tambah umur kolagen kurang, tambah umur elastin kurang, tambah umur hyaluronic acid kurang, tambah umur kekenyalan kulit saya kurang, tidak kenyal lagi, tidak kencang lagi, permukaannya tidak rata lagi, tapi bergelombang. Tapi kulit saya sudah mulai ada garis, kulit saya sudah mulai ada kerut, kulit saya sudah mulai ada flek, ada jerawat, ada bekas jerawat. Jadi ini benar-benar kita berlomba dengan umur kita. Bagaimana saya di umur contohnya 30 tapi kelihatan seperti 20-an. Bagaimana saya berumur 40 tapi seperti umur 30-an. Bagaimana saya umur 50, umur 60 tapi orang bilang awet muda. Kesehatan kulit adalah investasi. Di foto berikut itu ada foto wanita ya, ada 4 orang wanita, ada yang berumur 30-an, ada yang umur 40-an, ada yang umur 50-an. Tapi
saat berjejeran 4 orang, kelihatan nggak kulit siapa yang umur 30-40? Nggak kelihatan kan? Kenapa? Karena wanita-wanita itu sejak umur sedini mungkin, umur sesudah masa remaja, ya begitu masuk masa remaja, maka mulai merawat kulit, ya. Sehingga saat umur 20, 30, 40, 50 ke atas, kondisi epidermis, dermis maupun hipodermisnya masih tetap terjaga. Inilah yang namanya investasi. Karena itu, apa sih yang diinvestasikan saat saya merawat kulit? Investasi yang pertama saat kita merawat kulit adalah investasi waktu. Maksudnya apa? Mulai ajari anak-anak remaja dari 12 tahun sesudah mulai masuk masa akil balik, ingatkan mereka mulai cuci muka. Minimal gunakan pembersih muka. Jangan cuma sabun ya. Gunakan pembersih muka. Paling bagus gunakan pembersih muka yang berbentuk foam ataupun liquid sehingga kulitnya tidak menjadi kering. Cari pembersih wajah, pembersih muka yang tidak mengeringkan kulit. Pakailah kalau masih remaja pelembab sehingga kelembapan kulit, hyaluronic acidnya terjaga. Bertambah umur 18, 19 mungkin karena kulit kita makin banyak bergerak ya. Ingat, elastin berkurang, kolagen berkurang, maka umur 20-an sudah mulai perlu yang lebih lagi perawatannya. Gunakan serum. Apalagi umur 30 ke atas, ini emas ya, produk yang harus dipakai. Berikan tambahan serum untuk menjaga kekenyalan kulit, menjaga kulit kita tetap kencang. Ini tips untuk kecantikan kulit kita. Jadi, investasi waktu, jangan lupa cuci muka itu minimal 2 kali sehari. Pagi sekali bangun tidur dan mau tidur. Itu penting banget. Kenapa? Karena kesehatan kulit dimulai dari pembersihan kulit kita. Banyak yang bilang, aduh saya males deh kalau disuruh cuci muka, suruh bersih-bersihin muka, apalagi malam. Banyak yang bilang, thank you deh, nggak mau. Ini yang saya bilang investasi waktu. Sempatkan 5 menit, 10 menit, malah mau tidur, ngantuk sengantuk apapun, tetap cuci muka. Tetap pakai pelembab, tetap pakai serum tiap hari, pagi dan malam. Itu investasi pertama. Investasi yang kedua adalah investasi pengetahuan kita. Belajarlah tentang perawatan kulit. Kenapa? Karena kalau kita mengerti bagaimana saya merawat kulit, maka kulit kita akan lebih sehat pastinya. Karena kita tahu. Jadi kenapa kita perlu pakai pembersih? Kenapa kita perlu pakai pelembab? Kenapa kita perlu pakai serum? Dan kenapa untuk wanita-wanita yang menggunakan bedak atau foundation atau BB cream atau CC cream, sekarang macam-macam krim ya, itu perlu dibersihkan dulu sebelum pakai cleansing menggunakan makeup remover. Setelah makeup remover baru cleansing. Setelah cleansing baru pakai serum. Setelah serum baru pakai pelembab. Kalau malam hari habis makeup, bersihkan dulu makeupnya, pakai pembersih makeup, pakai cleansing, kemudian pakai serum, pakai pelembab, baru kemudian kita tidur. Ya, ini adalah investasi pengetahuan. Kalau kita ngerti, baru kita lakukan. Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa lakukan? Jadi, investasilah untuk menambah pengetahuan. Bisa melalui video, bisa melalui TV, atau mungkin video YouTube atau yang lainnya. Sosial media itu bisa digunakan untuk menambah pengetahuan kita.
investasi yang terakhir, jangan lupa pergunakan produk yang cocok untuk kulitmu dan belilah produk yang kualitasnya baik. Maksudnya apa? Belilah produk kecantikan yang ingredientsnya di dalamnya adalah mengandung natural atau bahan baku alami. Kenapa perlu bahan baku alami? Karena bila menggunakan bahan baku alami, apakah dari tumbuhan, apakah dari sari-sari, mungkin laut, ya, ataukah dari yang lainnya, buah-buahan, sayur, ya, maka bila menggunakan ekstraknya, bila menggunakan yang natural, saat dioleskan ke kulit kita, ke wajah kita, akan cepat diserap, segera diserap oleh kulit kita. Karena itu, untuk kesehatan kulit kita jangan lupa, satu, mengerti bagaimana kulit kita bisa sehat, mengerti apa faktor yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol, mengerti bahwa merawat kulit itu bukan biaya. Merawat kulit adalah investasi. Investasi untuk masa nanti. Investasi saat saya bertambah umur, kulit saya tetap dalam kondisi baik. Sekian dulu ya pembahasan mengenai jaringan kulit, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit, dan investasi mengenai kulit kita. Next, akan ada pembahasan berikutnya, so don't miss it. Bye-bye.